Halo sobat-sobat kaum rebahan, kembali lagi bareng saya Yuga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu informasi tentang film terbaru yang baru saja rilis pada tahun 2021 ini guys. Film ini berasal dari Hong Kong yang berjudul Breakout Brothers. Film ini menceritakan tentang 4 orang tahanan yang ingin kabur dari penjara. Tahanan yang pertama adalah Chan Ho Ching yang ditahan 3 bulan karena kasus pencurian. Tahanan yang kedua ada Lam Kwok Lung atau biasa dipanggil penggilas besar. Dihukum 30 tahun karena kasus pembunuhan. Dan yang ketiga ada Mat yang dihukum 5 tahun kasus suap. Dan yang terakhir ada tahanan yang biasa dipanggil si Codet. Dia dihukum seumur hidup. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Film diawali dengan percakapan telepon antara Chan Ho Ching dan ibunya serta kekasih Chan di area besuk tahanan. Mereka berbicara panjang lebar sesuai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, seseorang tahanan baru yang bernama Mat sedang dihajar oleh si Codet, seorang tahanan paling kuat nomor 2 di penjara tersebut. Kemudian mereka dilerai oleh sipir, lalu diajak menemui kepala sipir yang bernama Tang, dan merupakan orang paling kuat di tahanan tersebut. Scene selanjutnya, keluarlah seorang tahanan yang bernama Lam Kwok Lung, atau biasa dipanggil penggilas besar. Dia juga merupakan orang paling hebat di sekitar tahanan itu. Selanjutnya di bengkel tahanan, Mark dan Chan ditugaskan sebagai tukang kayu. Kemudian Mark diperkenalkan pada penggilas besar oleh Chan. Namun, bukannya mendapat sambutan yang hangat, Mark malah dihajar oleh si penggilas besar beserta anak buahnya. Scene selanjutnya, kekasih Chan datang menjenguk sendirian dan mengabarkan jika ibu Chan sedang sakit ginjal akut. Dan hanya orang terdekatlah yang bisa melakukan transplantasi. Namun Chan malah menyalahkan kekasihnya, seakan-akan dialah penyebabnya. Kekasih Chan yang tersinggung lalu pergi meninggalkan Chan dari penjara. Kemudian di hari berikutnya, Chan menunggu kepala sipir di depan kantornya. Setelah kepala sipir keluar, Chan langsung menghampiri dan menceritakan keadaan ibunya dan berharap bisa dibebaskan sementara untuk melakukan transplantasi. Namun sipir tersebut menolak dan memerintah Chan untuk menunggu 3 bulan. Alhasil, Chan malah mendapatkan amarah dari sipir dan dihukum untuk mengitari lapangan sampai ia tertidur. Malam pun tiba. Ketika Chan masih mengitari lapangan, terlintaslah di pikiran dia untuk memanjat pagar kawat berduri. Kemudian dia digagalkan oleh sipir yang lain. Saat dia tersungkur, tiba-tiba dia melihat Mark yang ingin bunuh diri setelah habis dihajar oleh si Codet beserta anak buahnya. Langsung saja dia menggagalkan aksi Mark tersebut. Lalu Chan menceritakan bahwa dia melihat pekerja di gedung administrasi dan dalam sekejap pekerja tersebut keluar dari lubang got di luar penjara. Kemudian Chan bertanya tentang siapa Mark. Mark bercerita bahwa dia bernama Mark Tintin yang berprofesi sebagai arsitek. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun karena menerima suap. Scene selanjutnya, Mark dijenguk oleh rekannya, bukan untuk membebaskan Mark. Orang tersebut bercerita kalau gedung Cheung Hing sudah terbakar dan meminta Mark untuk menjalani hukumannya saja selama 5 tahun. Namun Mark bersikeras akan melakukan banding untuk membersihkan namanya. Kemudian saat Mark sedang mandi,
tiba-tiba diancam oleh si Codet dan berpesan jangan melakukan banding. Ketika waktu tidur tiba, Mark yang tak bisa memejamkan mata berbicara pada Chan bahwa si Codet dan si penggilas besar akan membunuhnya. Dia juga bercerita bahwa dia tidak ada hubungannya dengan terbakarnya gedung tempat disimpannya barang-barang si penggilas besar. Seakan tak percaya, Chan langsung meninggalkannya tidur. Scene selanjutnya, Chan melanjutkan rencananya untuk dapat kabur dari penjara dengan mengajak Mark. Mark yang berlatar belakang seorang arsitek mencoba menyusun rencana mereka berdua. Bahkan Chan juga berencana mengajak si penggilas besar. Kemudian si penggilas besar diberikan sebuah amplop yang berisi foto dirinya bersama sang anak oleh anak buahnya. Dan tiba-tiba saja, dia teringat kejadian 20 tahun yang lalu saat dia bersama anak dan istrinya sedang makan bersama di restoran. Setelah keluar dari tempat makan dan bergurau dengan anaknya, tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Anak Lam pingsan terkena senjata. Kemudian Lam membunuh penjahat tersebut. Kemudian dia dipenjara. Namun istrinya berbohong dengan mengatakan anaknya sudah meninggal. Scene selanjutnya, Chan berhasil membuat Lam Kwok menemuinya di sebuah ruangan. Kemudian Lam disuruh untuk membuka komputer dan terdapat foto-foto anaknya. Bahkan foto-foto anaknya yang sudah dewasa. Chan bercerita jika dia mengambil dompet anaknya beberapa waktu lalu dan meminta pacarnya untuk memeriksanya. Dia bilang putrinya berimigrasi waktu kecil dan kembali ke Hong Kong baru-baru ini. Dia juga mengatakan bahwa putrinya akan menikah pada malam festival pertengahan musim gugur. Kemudian dengan bangganya Chan karena berhasil menemukan anak Lam, dia membujuknya supaya diperbolehkan kabur melalui ventilasi yang ada di kamar Lam. Kemudian Lam berbicara dan bercerita pada Chan dan Mark tentang putrinya. Tiba-tiba dia berniat ingin melarikan diri bersama Chan. Dan rencana pun dimulai. Pertama, Chan mencoba membuka ventilasi di kamar Lam, namun hanya satu baut yang dapat dibuka. Kemudian Mark mencoba mengakalinya dengan membuat kunci palsu, dan mereka berhasil membukanya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara sipir menuju kamar Lam. Mereka pun panik dan berusaha menutup kembali ventilasi tersebut tanpa diketahui sang sipir. Scene selanjutnya, saat Chan dan Mark sedang menyusun rencana kedua, tiba-tiba si Codet datang mengancam Mark, lalu Lam Kwok melindunginya. Kemudian penyusunan rencana kedua pun dilakukan. Mereka membuat adonan lem putih dan tepung yang akan digunakan untuk mengambil bekas kunci si sipir. Namun langkah ini gagal karena Chan merusakkan cetakannya. Mereka pun mencoba lagi dan akhirnya berhasil. Kemudian Chan dan Mark mencoba mencari jalan terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar menjalankan aksinya. Lalu saat di ruang istirahat, tiba-tiba Mark ditusuk dari belakang oleh anak buah si Codet. Dia bilang ingin membunuhnya karena tidak menyukai Mark dari awal. Lalu Mark diajak bertarung oleh si Codet, namun Chan melarangnya karena baru saja ditusuk. Kemudian Lam Kwok menggantikan posisi Mark. Dan pertarungan antara Lam dan si Codet pun dilakukan. Awalnya Lam Kwok kalah, namun kemudian bangkit dan berhasil mengalahkan si Codet. Kemudian penyusunan rencana selanjutnya dilakukan. Chan mencoba memotong teralis besi yang menghalangi di saluran ventilasi. Lalu tiba-tiba di area bengkel ada pemeriksaan mendadak. Kepala sipir mencurigai Lam Kwok dan Mark. Kemudian si sipir menanyakan keberadaan Chan. Lam Kwok pun gugup dan mencoba mencari cara agar Chan tidak diketahui. Chan yang mengetahui si sipir, dia pun turun
dan berpura-pura tidur di ruangan Lam Kwok. Mereka pun selamat dari kecurigaan si sipir. Namun ternyata si Codet mengetahui rencana mereka bertiga. Scene selanjutnya, Mark terus berusaha menyusun rencana. Kemudian saat semua tahanan diminta berkumpul di lapangan untuk merayakan festival pertengahan musim gugur, serta menikmati kue bulan, Chan dan Lam Kwok mencoba melarikan diri. Sementara itu, kekasih Chan sudah datang menunggunya di luar penjara. Chan dan Lam Kwok pun berpamitan dengan Mark. Si Codet pun mengikuti Chan dan Lam untuk kabur. Kemudian kepala sipir mendapat panggilan dari dalam oleh salah satu tahanan. Dia mengatakan bahwa Lam Kwok dan Chan serta si Codet berusaha kabur. Kemudian salah satu sipir diperintah untuk membuka gerbang. Saat ketiga tahanan itu berada di dalam lubang ventilasi, si sipir memeriksa ruangan Lam Kwok dan mendapatkan pintu ventilasi terbuka. Mereka terus merangkak. Kemudian si sipir menuju ruangan CCTV untuk memeriksa keadaan ruang tahanan melalui tangkapan kamera. Lalu ketika tahanan itu turun di ruang operator dan mencoba mematikan semua saluran penerangan dan CCTV, namun tak berhasil. Ketika Chan menarik kabel, malah alarm tahanan berbunyi. Sementara Mark mengalihkan perhatian dengan membuat kerusuhan di lapangan dan dia pun kabur. Kemudian saat ketiga tahanan turun dari saluran ventilasi, mereka pun tertangkap kamera. Sementara si Codet dalam berkelahi, Chan terus berusaha membuka pintu keluar. Dan akhirnya pintu pun terbuka dan mereka melanjutkan pelarian. Ketika sampai di gedung administrasi dan mencoba membuka tutup saluran jalan keluar, di luar gedung ada kedua sipir yang berusaha mengejar mereka, namun dihadang oleh Mark. Mark kemudian dihajar oleh kedua sipir tersebut. Kemudian Chan berusaha menolong Mark dan Lam Kwok terus mencoba membuka tutup lubang itu. Hingga pada akhirnya tutup berhasil dibuka. Sementara itu Chan dan Mark terus berkelahi dengan sipir dan berteriak menyuruh Lam Kwok untuk pergi. Lam Kwok pun berhasil keluar dan disambut oleh pacar Chan. Kemudian mereka terpergok oleh sipir lain, tetapi berhasil kabur. Sementara itu, Chan dan Mark masih di dalam tahanan. Scene selanjutnya tepat di hari pernikahan putri Lam. Lam Kwok berusaha datang, namun dihalangi oleh istrinya. Istrinya pun bilang bahwa dia telah membohongi putrinya, yang mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan Lam Kwok masih memaksa dan berjanji akan pergi setelah putrinya menikah. Kemudian sang putri memberikan sambutan dan memberikan beberapa patah kata untuk ibunya. Lam Kwok pun sedih karena tidak disebut oleh anaknya. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba anaknya menyebut namanya dan berterima kasih padanya. Dia selalu menyayanginya meskipun sudah tiada. Dia pun merindukan ayahnya. Kemudian Lam pergi tanpa menemui putrinya. Ketika dia sampai di luar gedung, dia pun ditangkap kembali. Sementara itu, Mark, Chan, dan kepala sipir yang terluka dibawa ke rumah sakit, dan Chan berhasil mendonorkan ginjalnya untuk sang ibu. Dan ibunya selamat dan dapat menemuinya di penjara. Dan putri Lam Kwok juga menjenguk ayahnya. Scene terakhir, teman Mark yang mengkhianatinya akhirnya tertangkap dan dipenjara di tempat yang sama, dan mereka akhirnya tidak ada yang keluar dari penjara. Dan film pun berakhir.